Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahar Ya Wahhab Ya Razaq Ya Fattah Ya Alim Ya Qabid Ya Basit Ya Khafid Ya Rafi Ya Mu'is Ya Mudhil Ya Sami Ya Basir Ya Hakam Ya Adil Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Mukif Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi' Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'id Ya Syahid Ya Haq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Musi Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Mutali Ya Bar Ya Tawab Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'uf Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsim Ya Jami Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Dar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi' Ya Baqi Ya Waris Ya Rasid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, khususnya para karyawan Frozen Food Jogja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukuri karena kita masih diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tidak lupa, semoga Allah selalu limpah curahkan kebaikan, rahmatnya Allah pada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan pagi hari ini, pertemuan awal kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebab sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah kebaikan, maka terputus keberkahannya. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Insya Allah ke depan kita akan lalui, sehingga nanti ini pertemuan pertama, mudah-mudahan pertemuan ini menyemangati kita, kan begitu. Maka supaya kita samakan peraturan, ini subhanallah, Pak Bayroni memfasilitasi dan keluarga karyawannya untuk tidak hanya mencari rezeki di dunia, kan gitu ya, tapi juga kita inginkan sebagai doa kita itu di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini salah satunya. Maka ada tata tertib, ada kesepakatan bersama kalau kami mengisi di tempat-tempat yang lain, maka kita sepakati dulu ya, sama-sama enak, karena tempat kami juga cukup jauh, kan gitu. Dan juga kami punya putra putri kecil yang harus ya diantar dulu sekolah dan yang lain. Dan juga tadi saya coba di awal ternyata halang macet, dan saya juga sudah agak lupa ingat kesininya itu sudah lama. Maka kesepakati waktunya kita akan mulai on time gitu ya, tepat waktu pukul 8 seperti ini sudah langsung mulai. Insya Allah begitu kesepakati ya, biar kami mengorbankan waktu dari wilayah agak ke Cibinong sana, Sarci luar ke sini, kan lumayan begitu, untuk bertemu dengan teman-teman. Itu karena memenuhi seruan Allah, tawasobil haq, saling mengingatkan yang baik, kan gitu. Tidak ada yang saling itu begini, nggak ada yang aling gitu ya. Wa tawasobis sabar, saling mengingatkan kesabaran. Silakan masuk. Seperti itu. Dan diutamakan kita sebelum ikut kajian itu sudah dalam keadaan bersuci. Kita punya wudu. Karena ilmu itu cahaya itu akan diperkuat dengan wudu bersuci. Seperti itu. Dan untuk sementara waktu, ini untuk sementara waktu, ya, supaya fokus, supaya dinonaktifkan HP-nya, di silent, seperti itu. Atau kalau memang ada keluarga yang sedang kurang sehat, apalagi sekarang ada ujian, saudara-saudara kita di Cianjur misalnya gitu, atau apa, panggilan, atau menunggu kalau ada istrinya yang sebentar lagi melahirkan, nah itu digetarkan. Kalau itu bisa izin, kalau memang urgent, penting. Kita santai, serius, santai, serius. Jangan terlalu serius, nanti begini. Ngerti nggak? Ternyata ngantuk, ya gitu. Serius, santai, serius. Gitu ya. Tapi santai, tidak berisik. Seperti itu ya. Baik, kita sepakati juga kita membawa gelas kosong. Ibarat orang-orang itu gitu, gelas kosong. Membawa diri kita itu kosong, bersih, dan terbuka. Ibaratnya kita tuh mengosongkan hati kita, pemikiran kita, sehingga kita bisa nerima ilmu. Lah, materi kayak gini. Nah, ini gelas penuh ini. Terus juga kita bersihkan hati kita. Kayak gini mah. Nah, jadi orang yang husnuzon, positive thinking, baik sangka, itu akan mengalir ke dirinya, ke darahnya itu pemikiran yang baik, bersih, hatinya bersih, kan begitu. Dan juga gelasnya terbuka, nggak ada tutupnya, sehingga kita bisa nampung. Oleh sudah gelas kosong sih, tapi ada tutupnya, masuk nggak itu hikmah, ilmu, maka tidak. Silakan. Dia terpisah ya, laki-laki dan perempuan begitu. Baik, kita sepakati gini ya posisinya ya. Mudah-mudahan ini tadi bosnya akan memfasilitasi screen depan dan lebih besar lagi nanti. Jadi posisinya kita sepakati intisal, terpisah antara ikhwan dan akhwat, tidak bercampur baur seperti itu. Kalau masih ada space kosong bisa maju seperti itu. Dan kita di sini nggak usah tegang-tegang, bersenang-senang. Kita sepakati nanti ada yel. Kalau dikatakan apa kabar hari ini, kan gitu, maka dijawab dengan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar.
Ini penting. Kenapa? Karena kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah, misalnya bosnya ditanya nih, dari bangun tidur sampai duduk di sini, kita berapa kali berkedip? Gak ada yang mampu. Maka kata Allah, apabila kita hendak menghitung nikmat Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi, la tuhsuha, nggak akan sanggup kita ngitungnya. Jadi seperti itu, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Sehingga apa? Orang yang pandai bersyukur, dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 itu, la in sakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan nikmatku, la azidannakum, akan ditambah nikmat. Tapi siapa yang kufur, pendapatan payahnya, kufur dia, nyungsep dia, makin payah dia, makin susah dia. Maka kita harus pandai bersyukur. Kenapa luar biasa? Ini ada di perusahaan yang luar biasa. Di hari seperti ini jarang sekali begitu. Ada kegiatan yang luar biasa seperti ini, ada masukan, ada apa. Maka kita bersyukurlah termasuk orang-orang yang luar biasa dan tetap semangat. Semangat itu harus dijaga, jangan kendor. Karena orang yang semangat itu kinerjanya dimudahkan, kinerjanya semangat, kinerjanya tetap. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita tes ya, kita coba ya nanti. Jawabnya gini, alhamdulillah, kan gitu. Luar biasa, tetap semangat gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sepakat? Baik, kita coba ya. Nanti ini kalau sudah ada yang mulai husu gitu. Nah, kan gitu. Apa kabar hari ini? Ya, gitu. Oke ya, mulai husu, iya gitu. Iya. Langsung merespon gitu ya. Baik ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Baik. Sekarang kita fokus. Jangan tengok kanan kiri, fokus ke slide. Kita akan masuk materi dan juga tidak ada sesi rekaman, sesi tulis. Nanti akan kita tadi ada absensi di situ, yang ikhwan di lembar pertama, yang akhwat di lembar kedua. Tolong diisi alamat dan HP yang ada WA-nya. Nanti kita bikin grup. Nah, cuman nanti grup ini akan dikelola oleh langsung bosnya, biar dikontrol siapa yang hadir, tidak hadir. Dan nanti hanya yang bisa ngirim itu adminnya. Nanti kami kirim materi ini ke grup kita dan bos mengingatkan tiap minggu. Maaf, untuk Kamis ini kami ada event besar nih, kan begitu. Jadi kita geser ke syukur-syukur setiap ahad, setiap minggunya ada gitu. Namanya kegiatan ordernya mungkin juga meningkat sebentar lagi Desember permintaannya misalnya begitu. Tapi kalau bisa ilmu jangan ditinggal. Jadi seperti ibarat orang mengejar akhirat itu seperti kalau orang Jawa itu mengatakan seperti nandur pari, seperti nanam padi. Nanam padi, maka di padi itu pasti akan tumbuh rumput. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Tapi orang yang ngejar dunia, nah seperti nanam padi, seperti nanam rumput. Orang ngejar dunia, gitu. Tiba-tiba mic masjid bunyi. Inna lillahi wa inna, apa artinya? Kami dari Allah, atau telah meninggal dunia. Nah itu yang dikejar-kejar tuh. Ternyata dunia ditinggal. Kita tidak lupa mengumpulkan amal soleh, tetapi amalnya amal salah. Maka fokus, insya Allah nanti materi dan obrolan kita ringan. Ngopi, meskipun tidak ada kopi. Apa ngopi itu? Nah, ini bercanda. Ngobrol untuk menguatkan iman. Karena iman itu kata Rasul, yajid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yajid bi taat, bertambah hanya keimanan itu dengan taat, dengan rajin puasa, dengan banyak zikir, dengan rajin sholat malam, dengan berbakti sama orang tua, naik terus. Dengan jujur, dengan tidak bohong, dengan tidak mengambil milik orang lain. Tapi wayankus turun bimaksiat. Matanya sudah melihat. Sebentar. Ya. Sudah melihat
Kalau bahasa Ustaz saya itu sudah melihat setan gepeng. Yang dilihat di medsos ini tayangan-tayangan yang tidak benar, maka yankus, turun dia. Mulai nge-share yang jelek-jelek, turun dia. Mulai ngomong yang kotor, turun dia. Lama-lama setan itu menggoda kita sampai titik yang paling berbahaya, berzina dan yang lain itu. Yankus di maksiat, turun karena maksiat. Maka ngobrol kita di proses ini, sehingga ngobrol setiap hari, setiap minggu kita ngobrol, iman kita makin kuat, tambah kuat. Mudah-mudahan demikian, gitu ya. Dan Rasulullah menjanjikan siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kenapa seperti itu? Tadinya dia tidak tahu bahwa ini dilarang. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini diperintahkan. Maka dia mengerjakan larangan, meninggalkan perintah. Kan begitu. Setelah dia ikut kajian, ngobrolnya, imannya makin kuat. Oh, siapa yang tahu bulan 2 tanggal 14 itu acara apa? Acara Valentine Day, hari kasih sayang, gitu kan ya katanya ya. Nah, setelah dulu dia ikut, kan bagus kasih sayang, kan itu ajaran yang baik, kan begitu kasih sayang. Setelah dia ikut kajian, setelah dia tahu bahwa Allah yang menciptakan kita hukumnya terbaik, ternyata Allah juga ngasih resep sebelum berbuat. Quran surat 17, surat Bani Israel atau surat Al-Isra, ayatnya 36. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan sesuatu yang enggak ngerti ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Kulu ulaika kanat anhu mas'ula. Semua itu kan diminta tanggung jawabannya. Setelah tahu Valentine Day, oh ini budaya pagan, akhirnya masuk ke Romawi masuk Kristen, akhirnya diambil oleh Kristen. Akhirnya ternyata ini hari perzinahan internasional. Kalau di Inggris diperingati hari Important Day. Jadi luar biasa, nauzubillah. Ternyata ini hari maksiat. Yang kalau kita ikut-ikutan, kata Rasulullah, man tasabbaha biqaumin, siapa yang mengikuti sesuatu kaum, bahwa minhum, termasuk golongannya. Oh, ternyata nggak boleh. Oh, haram ya. Maka kita tahu, maka kita terhindar dari maksiat, kita menjalankan yang taat. Itu yang dikatakan siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. November, sebentar lagi Desember, 25 Desember. Boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Di ujung Desember, tanggal 31, kita keluar malam-malam. Kita nunggu pergantian tahun, boleh nggak? Islam mengatur nggak? Kalau kita lakukan, Allah ridha apa murtad? Itu dosa kecil atau dosa besar? Nah, karena kita belajar, maka Allah mudahkan jalan ke surga, bukan dimudahkan jalannya ke neraka. Kan begitu. Maka kita harus luruskan niat kita yang hadir di sini. Awalnya mah, ya saya terpaksa nih, diperintah bos saya yang ganteng dan soleh dan istrinya kan. Awalnya terpaksa, jangan sampai kita hadir di tempat ini kita luruskan niat kita. Awalnya ya karena saya karyawan beliau, tapi sekarang kita luruskan niat kita di sini. Kita ini duduk di sini ingin mendapatkan ridho Allah dengan cara yang benar. Karena apa? Karena suatu amal soleh, amal terbaik itu ada syaratnya, kan begitu. Syanul amal. Syaratnya amal itu diterima ada 2. Ini kita. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain, maka tidak dapat pahala itu. Apakah cukup dengan niat ikhlas karena Allah? Nggak cukup. Caranya juga harus benar. Benar menurut siapa? Benar menurut Islam. Benar menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekasih kita mengatakan bahwa kalau namaku disebut, jadi gini, ada orang yang paling pelit,
Sepelit-pelitnya orang, koret, kedekut, buntut kasiran, cap jehe, merek ge, hese, kan gitu ya. Kalau namaku disebut, dia tidak bersalawat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepelit-pelitnya manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, nanti nggak diakui lagi, kan gitu ya. Kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kenapa seperti itu? Seperti itu. Ini supaya interaktif ya, supaya tidak satu pihak, tidak boring. Karena kalau kajian Rasulullah SAW itu muter, nanti dibantu baca ya, baca slide-nya ya. Ini siapa yang ganteng ini? Ilham. Ya baik. Pak atau Mas, sudah menikah atau belum? Oh Mas, kelihatan ganteng. Ya, mudah-mudahan secepatnya dapat orang yang soleh, mendapat istri yang soleh ya. Baik. Ini kata Rasulullah SAW, nanti ada 3 orang di akhirat, di hari kiamat yang diperiksa pertama kali. Bisa dibantu? Mulai baca dari awal. Iya. Sesungguhnya manusia pertama yang dihadiri pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berkelah mata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang diri. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya sudah terlumpuh, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nah, coba bayangkan, ada orang yang berjihad membela agama Allah, kan seperti itu. Kalau orang yang berjihad di jalan Allah itu, kalau dia mati syahid itu, dia tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolatkan, langsung dikuburkan dengan syahid dunia akhirat. Maka orang ini ditunjukkan nanti di akhirat pahalanya. Dia tahu. Ini ditanyakan, apa yang kau lakukan? Ya Allah, aku berjihad, berperang, membela agama. Bohong, kata Allah. Karena Allah tahu tuh tadi kan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Niatnya dia apa gitu. Ternyata dia niat supaya dibilang jagoan, dibilang pemberani, disebut pahlawan. Di dunia itu disebut nama indahnya. Siapa? Ya. Nama indahnya, keheroikannya, keberaniannya disebut. Semua orang nggak ada yang nggak kenal dia. Dia hebat, dia pemberani. Itu sudah kamu didapat kamu di dunia. Itu niat kamu, bukan karena aku. Kamu bohong, kata Allah. Nah, hati-hati nih. Orang yang berjihad di jalan Allah saja, gara-gara salah pasang niat. Niatnya bukan karena Allah. Dia berperang supaya dibilang pemberani, jagoan, hebat, nggak kenal takut. Orang itu putus nggak takutnya tuh. Musuh banyak yang terkenal lagi. Hati-hati. Orang yang beramal dengan amalan akhirat saja, kalau dia tidak pasang niatnya mencari ridho Allah, tapi mengharapkan pujian manusia, ya itu akibatnya. Caranya benar, sudah berperang di jalan Allah, tapi salah pasang niat. Maka penting luruskan niat itu. Kita berangkat kerja, mencari nafkah ini memang untuk anak istri, kata kalau yang belum bantu orang tua. Tetapi jangan lupa sisipkan di situ, saya berangkat ini ya Allah mencari nafkah ini, mencari ridhomu ya Allah. Dengan caranya juga cara yang benar. Tidak mengambil milik orang dan yang lain, mencari ridho. Maka ada tabungan akhirat. Berikutnya di belakangnya siapa namanya? Hah? Tegar. Wah, ini harus Tegar nih. Bisa apa bacanya harus kencang. Baik, Mas Tegar atau A Tegar. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya
kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena Allah berkata, engkau dusta, engkau menuntut ilmu akan dikatakan seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang alim. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nah, orang kedua juga salah pasang niat. Dia mondok, dia pesantren, dia belajar. Supaya apa? Supaya nanti keluar dari pondok dibilang kiai, dibilang ustaz. Ada orang mengajarkan ilmu agama supaya dibilang kiai, al-mukarram, ustaz. Tapi kalau ada masyarakat yang tidak memanggilnya dia ustaz, dia. Tujuannya itu dia. Dia baca Quran, dia mempelajari Al-Quran, suaranya merdu, mahrajnya benar. Tetapi niatnya supaya terkenal. Kalau dia yang baca gitu ayat-ayat neraka, dia nangis, kita nangis. Menyentuh sekali, terkenal di masyarakat. Tapi begitu di akhirat ditanya, saya belajar karena engkau ya, mengajarkan Quran hanya karena engkau. Kalau bohong, supaya kamu dibilang qori, supaya kamu dibilang ustadz, kiai, ajengan. Begitu kan? Allah tahu, hati-hati nih niat kita. Maka orang yang kelihatannya amalnya, pengikutnya banyak, ngajar ngaji di mana-mana, gara-gara salah pasang niat, bukan karena Allah, supaya disebut ustaz, supaya disebut orang alim, supaya disebut qori, maka seret dia, buang ke neraka. Padahal dia melakukan amal apa? Amalan akhirat kan? Orang melihatnya, tapi hati-hati, itu hati-hatinya. Berikutnya yang ketiga, yang pakai masker. Ari, oh iya. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan pelapangan pendidikan dan tidak didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmatmu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukan semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Iya, baik. Berikutnya orang yang banyak harta, hartawan. Orang yang banyak berderma, dermawan. Gitu ya. Tidak ada tempat yang tidak dia bantu. Di asuhan, ya, pesantren, masjid, semua. Bahkan ada yang kesusahan dia bantu. Tapi karena niatnya salah pasang. Niatnya bukan karena mencari ridho Allah, supaya bapak itu udah tajir, baik hati, tidak sombong. Pokoknya nggak pelit lah kan gitu. Pokoknya namanya disebut semua, dikenal di masyarakat. Dialah orang yang hartawan sekaligus dermawan. Namanya juga Pak Dharma lagi kan, luar biasa kan, sempurna kan, sebut. Maka begitu diperlihatkan, ya Allah saya membantu berinfak karena bohong kamu kan, kata Allah, dusta kamu, supaya disebut orang dermawan, orang yang rajin memberi sedekah. Itu semua sudah kamu dapatkan di dunia, semua orang menyebut itu kan, itu yang diinginkan kan gitu ya. Kalau nanya bapak itu pasti bilang, wah orangnya Pak, ya Allah, kalau nggak ada dia mah kan gitu. Jadi seperti itu semua disebut.
tapi dia salah pasang. Sayang, amal akhirat dia letakkan supaya dia disebut orang yang pemurah, orang yang pandai memberi, orang yang membantu orang, dermawan. Seperti itu. Maka hati-hati kita dalam berbuat. Kan dalam Quran surat Al-Zalzalah itu, surat ke-99 ayat 7, Allah mengingatkan kita, kan gitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sekecil zarrah perbuatan baik walaupun kecil kelihatannya, gitu. Tapi dia niatkan karena Allah. Sering kan kita di jalan, sambil jalan itu, lihat aku kan, ada atau barang-barang yang berbahaya. Kenapa sih kita yang harus lihat itu gitu? Apa sih susahnya? Ini ladang amal kita. Bismillah, dia buang. Bismillah, ya Allah, mencari ridhomu ya Allah. Mudah-mudahan nggak ada motor yang kena, nggak ada kaki yang tertusuk, tidak ada mobil. Dia buang. Kan banyak tuh. Bukan sebaliknya. Kita lagi jalan-jalan, tangan kita nih, pohon gak ada salahnya, cetek gitu ya, dibuang. Ambil daun, sek, hati-hati. Sebaliknya di ujung ayat itu kata Allah, ayat 8-nya ya ini, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Orang yang berbuat sekecil zarrah. Nah, lihat lampu proyektor itu ada debunya tuh, kelihatan nggak ya? Partikel. Ada, kalau di terjemahan Depak itu dzarrah itu diterjemahkan dengan sekecil biji sawi, kan gitu ya. Atau yang lebih kecil lagi, sekecil partikel debu yang mikro itu. Atau lebih kecil lagi, lebih kecil kuman. Tidak ada yang di silent dulu. Oh, tadi yang baru datang ya. Peraturannya di silent, dinonaktifkan supaya fokus. Baik. Jadi gitu ya. Nah, tidak ada yang luput. Sekecil zarrah, bahkan kalau kebaikan, Maha Rahman dan Rahimnya Allah itu, kebaikan itu dilipat gandakan. Kalau di dalam hadis qudsi itu, siapa yang berniat, ini baru niat, tapi betul-betul niat ini, saya mau niat ngaji, saya mau niat berangkat, ternyata hujan lebat terus dia meriak, dia sudah dapat pahala niat 1, kan begitu. Tapi kalau dia betul-betul memenuhinya, dia sehat, maka dilipat gandakan 10. Niat saja dapat pahala 1. Tapi bukan berarti gini, kita ngakalin Allah. Pagi ini saya mau niat sedekah, terus anti yatim piatu dan yang lain, supaya dapat pahala niat. Tapi nggak dikerjain, bukan itu. Supaya dapat pahala niat, saya niat ini, saya niat ini, saya niat. Padahal nggak mau dikerjain. Itu bukan seperti itu maksudnya. Niat itu seiring dia itu ingin memenuhi sepenuhnya, kan? Maka sekecil apapun perbuatan itu akan dilihat balasan. Perbuatan baik atau buruk, jangan pernah kita ngeremehin. Ini ada kisah inspirasi. Coba ya, supaya agak gede. Ini bagus sekali. Ini kita ambil hikmahnya, kita renungkan pada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh di dalam tayangan ini, bukan orang-orang yang beramal salah. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita ditanya apa buah ini, pasti kita akan menjawab ini adalah buah delima. Oh, diulang ya. Ya, baik. Ternyata kalau begitu speaker laptop lebih gede. Nggak apa-apa. Baik ya, fokus ya. Baik. Ini kata Ustadz Omar Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita ditanya apa buah ini, pasti kita akan menjawab ini adalah buah delima. Tapi tahukah kita, di balik delima yang kita sedang perhatikan ini,
ada sebuah kisah yang menakjubkan yang terjadi pada kehidupan para ulama terdahulu dari kalangan salafus salih. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah sejarah, ada seseorang budak yang dibebaskan yang bernama Mubarak. Di mana Mubarak ini adalah seorang laki-laki yang begitu salih. Kesalihan itu nampak bagaimana dia menjaga perutnya dan kemudian dia menjaga lambungnya supaya dia tidak termasuki dengan barang-barang yang syubhat dan makanan-makanan yang haram. Maka kemudian dia bekerja kepada seorang qadhi, seorang hakim. Dia bekerja kepada seorang hakim di mana sang qadhi memberikan amanah pekerjaan kepada sang qadhi, memberikan amanah kepada Mubarak supaya Mubarak itu menjaga kebun yang dimiliki olehnya. Kebun itu adalah kebun delima. Maka kemudian sang Mubarak menjaga kebun delima sampai beberapa waktu lamanya. Satu waktu sang qadhi menyampaikan kepada Mubarak, "Hai Mubarak, ambilkan aku beberapa buah delima yang manis yang kamu selalu jaga setiap waktunya. Aku ingin mencicipi buah delima yang sedang ranum buah-buahnya dan aku ingin nikmatin rasa manisnya." Mubarak kemudian mengambilkan beberapa buah delima, dia sajikan kepada majikannya sang qadhi. Lalu kemudian akhirnya Mubarak mengambilkan beberapa buah delima. Lalu kemudian disuguhkan kepada sang qadhi majikannya. Maka ketika sang qadhi mencicipi satu persatu buah yang diberikan oleh sang Mubarak atau kemudian sang budak, maka kemudian sang qadhi begitu kagetnya mendapati bahwasanya di antara delima yang dia cicipi semuanya masam. Maka sang qadhi kemudian marah dan kemudian dia berkata, "Hei Mubarak, aku perintahkan untukmu untuk mengambilkan delima yang manis. Tapi Masya Allah ya, kamu mengambilkan delima, tidak ada satupun di antara delima yang kamu petik untuk diriku, tidak ada yang manis, semuanya masam. Bagaimana kamu ini wahai Mubarak, apakah kamu tidak mampu membedakan antara delima yang manis dan delima yang masam?" Maka kemudian Mubarak kemudian berkata kepada sang qadhi majikannya, "Maafkan diriku wahai majikanku, sesungguhnya aku tidak mampu membedakan mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang masam." Sang qadhi lalu bertanya, "Loh, memang kamu apakah tidak pernah mencicipi delima itu?" Maka kemudian Mubarak berkata, "Aku tidak pernah mencicipinya." "Apakah kamu tidak pernah memungutnya satupun untuk kamu tes bagaimana manisnya buah delima?" "Tidak pernah." "Apakah kamu tidak pernah memetik dari buahnya?" "Tidak pernah." Maka kemudian sang qadhi lalu berkata, "Kenapa kamu tidak pernah melakukan itu?" Maka kemudian Mubarak berkata, "Karena amanah yang kamu bebankan kepada diriku hanyalah menjaga kebun delima dan bukan untuk mencicipi dari apa yang aku jaga. Makanya aku menjaga perutku dan lambungku dari mencicipi buah delima, karena aku tidak ingin perutku dimasuki dengan barang-barang yang haram dan barang-barang yang syubhat." Masya Allah, sang qadhi langsung tahu bahwasanya Mubarak ini adalah laki-laki yang solih. Karena sesungguhnya sunnah, cukuplah kita bisa menyampaikan sunnahnya seseorang ketika orang itu selalu menjaga perutnya dan lambungnya dari sesuatu yang haram. Sang qadhi lalu kemudian menikahkan putrinya yang begitu jelita, yang terkenal dengan kesolihannya, dinikahkan kemudian dengan Mubarak. Lalu kemudian sang qadhi ketika menikahkan putrinya dengan Mubarak, Masya Allah, terjadilah pernikahan antara Mubarak dengan putri sang qadhi. Ketika mereka menikah, Masya Allah, air yang solih bertemu dengan rahim yang taat. Air yang menjaga dari sesuatu yang syubhat bertemu dengan rahim-rahim yang taat. Maka lahirlah seorang laki-laki yang luar biasa dalam sejarah yang dikenal dengan Abdullah bin Mubarak. Seorang laki-laki ulama di antara para kalangan salafus salih yang betul-betul mirip dengan kehidupan para sahabat. Masya Allah, begitu salih, begitu zuhud, begitu warok dalam kehidupannya. Salah satunya yang menjadikan dia betul-betul salih yaitu adalah ketika orang tuanya menjaga perut dan lambungnya dari sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Kisah ini disampaikan oleh para ahli sejarah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Masya Allah, sesungguhnya sunnah dan kebenaran tidak akan pernah melekat kepada kehidupan seseorang sampai betul-betul orang yang mengaku dirinya menjalankan sunnah dan mengaku bahwasanya dia berada di atas kebenaran, bahwasanya dia berusaha betul bagaimana menjaga perutnya dan lambungnya dari sesuatu yang haram dan syubhat. Ana dan antum tidak akan berhasil mendapatkan anak yang solih selayaknya Abdullah bin Mubarak kalau kemudian kita tidak pernah menjaga perut kita dan tidak pernah menjaga lambung kita dari sesuatu yang haram. Karena sesungguhnya kebaikan agama seseorang berbanding lurus dengan apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Semakin dia bersih, membersihkan apa yang masuk dalam perutnya, maka semakin kemudian bersih pula keturunan-keturunan yang dilahirkan oleh istrinya.
semakin bersih dia menjaga makanan dan minumannya, maka Masya Allah akan semakin sempurna dia ketika dia mendapati dirinya semakin solih dan mendapati dirinya keturunannya itu semakin solih. Perhatikan pula kisah yang disampaikan oleh kemudian Imam Ibnu Qudamah. Ada seorang wanita yang digoda oleh ibunya, di mana wanita ini adalah penjual susu. Lalu ibunya berkata, "Mbok campurkan itu susu itu dengan air supaya keuntungan kita menjadi lebih." Tapi kemudian sang anak berkata kepada ibunya dengan takzim, dengan hormat, "Ibu, kalau kita mencampurkan susu dengan air, maka bagaimana dengan Umar?" Kemudian sang ibu berkata, "Umar tidak akan pernah tahu." Tapi Masya Allah, anak itu kemudian berkata, "Bagaimana dengan Robnya Umar?" Masya Allah, Umar bin Khattab yang saat itu ada di luar rumah tersebut ketakutan, gemeter. Dia keluar dari rumahnya, dia membangunkan putranya, yaitu adalah Asim bin Umar. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Asim, "Wahai Asim, nikahi wanita penjual susu itu karena dia adalah seorang wanita yang solihah yang menjaga lambungnya dan perutnya dari sesuatu yang syubhat." Menikah, Masya Allah. Maka di antara keturunannya ada seorang laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Abdullah bin Mubarak, Umar bin Abdul Aziz tidak akan pernah lahir dalam sejarah kalau orang tua mereka tidak pernah menjaga makanannya, kalau orang tua mereka tidak pernah membersihkan rezekinya. Maka Masya Allah, ketika hari ini kita rindu dengan sosok Umar bin Abdul Aziz, kita rindu dengan sosok Abdullah bin Mubarak, maka sesungguhnya perhatikan wahai setiap laki-laki, dan perhatikan bagi setiap wanita, perhatikan makananmu, perhatikan rezekimu. Semakin bersih makananmu, semakin bersih kemudian rezekimu, semakin mudah kamu akan mensolihkan dirimu dan semakin solih keturunan-keturunan kita. Kepada para pejabat, kepada setiap kaum muslimin, pejabat dimanapun berada, doa kami mengiringi kepada antum. Tapi tolong jaga perut kita, jaga lambung kita, supaya kita tidak menyentuh dari sesuatu yang haram yang bukan milik hak kita. Karena sesungguhnya kalau kita berani mengambil sesuatu yang haram, berani menyentuh yang syubhat, apa yang kita korbankan tidak pernah sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Dunia, sebanyak apapun kamu dapatkan, dunia itu hanya tempat kita untuk meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Tapi Masya Allah, sebanyak apapun dunia yang kamu dapatkan, kalau kamu meninggal, kamu akan dihisap atas semua harta itu. Karena dunia, kalau halal, hisapnya panjang. Kalau kemudian syubhat dan haram, adabnya pedih. Bersihkan duniamu, bersihkan rezekimu, supaya kita kembali sosok Umar bin Abdul Aziz, lahir kembali sosok Abdullah bin Mubarak. Ketika Abdullah bin Mubarak, orang tuanya menjaga delima yang haram, menjaga delima yang haram. Tapi Allah menghasilkan kepadanya seorang keturunan untuk Mubarak dengan seorang laki-laki hebat yang bernama Abdullah bin Mubarak. Semoga saya, semua ikhwan, semuanya mereka adalah menjaga perut dan lambungnya. Siapapun saudara kita, pejabat ataupun tidak pejabat, mari kita jaga perut kita dari sesuatu yang haram. Sesungguhnya kita akan mendapati kesalihan. Sunnah adalah orang yang senantiasa menjaga mulutnya dari sesuatu yang haram dan syubhat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begitu. Orang yang menjaga tidak memasukkan hal-hal yang haram walaupun kecil. Kayak tadi Mubarak itu disuruh jaga kebun delima, bukan suruh makanin delima. Begitu. Seperti itu. Seperti yang sekarang, suruh ngurusin rakyat, bukan bikin kurus rakyat, kan gitu. Suruh tidak korupsi, kan gitu. Atau suruh jaga toko, bukan makanin isi toko, kan gitu ya. Jadi dijaga, hati-hati sekali yang kita masukkan itu. Sehingga tadi nikah, lahirlah anak yang namanya ulama, Abdullah ibnu Mubarak, periwayat hadis, ulama. Terus Umar bin Khattab, khalifah keberapa ya Umar bin Khattab ya? Ada yang tahu? Ya, alhamdulillah. Khalifah kedua Abu Bakar, Umar. Nah, Umar bin Khattab punya kebiasaan. Habis sholat isya, habis tahajud, beliau tuh turun incognito, turun ke bawah, keliling-keliling, liatin rakyatnya, siapa tahu ada yang kelaparan dan yang lain. Ternyata saat itu sudah ada rumah yang nyala lampunya begitu. Umar sambil mijit-mijit kakinya, beliau tuh belusukan, turun, pijit-pijit. Ternyata ada dialog tadi, gadis pemerah susu kambing.
Karena di pasar ini janda punya anak perempuan miskin kan gitu. Ibunya bilang, nak, campurkan saja susu kita dengan air supaya banyak untungnya kan gitu. Bu, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab? Udahlah, nggak tahu ini kok dia kan gitu. Kan ada peraturan nggak boleh. Iya bu, Khalifah Umar bin Khattab memang nggak tahu. Tapi Allah, Rabbul Alamin, Rabbnya Umar kan gitu, tahu. Gemetar tadi dia. Maka diselidiki, suruh intel menyelidiki, ternyata tadi yatim, single parent kan begitu. Maka dipanggil anaknya Asim. Kan gitu. Siapa yang nikahi dia kan? Saya berharap dari rahimnya maka lahirlah pemimpin. Karena ini menjaga sampai hal-hal yang seperti itu dijaga kan. Jangan sampai masuk harta yang haram. Maka Asim menikahi perempuan ini, maka lahirlah namanya Laila. Dikenal dengan Ummu Hasim. Nanti beliau dinikahi oleh Abdullah Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan. Maka dari Laila nikah sama Abdul Aziz bin Marwan ini, lahirlah seorang pemimpin yang luar biasa. Kan gitu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kehilafahan Bani Umayyah. Khalifah yang ke-8 dari Bani Umayyah. Dan saking adilnya, negara yang morat-marit itu 2 tahun atau 2 tahun setengah beres. Dan karomahnya, ada yang mengembala kambing, ini telaga, ini ada domba, di sini serigala. Itu minum berdampingan. Coba bayangkan, biasanya serigala menerkam domba kan gitu ya. Saking karomahnya. Jadi alam semesta yang dipimpin dengan aturan Allah menghasilkan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu mendatangkan karamah. Jadi seperti itu. Maka hati-hati, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita hal-hal yang walaupun sedikit, walaupun sebesar jarum, hal-hal yang haram. Kenapa seperti itu? Ya, dibantu di setelahnya, bisa dibantu dibaca biar ada interaktif. Yang Ikhwan aja ya. Siapa sebelahnya? Ya ini, yang depan. Ya. Daging yang tumbuh dari harta yang haram lebih berhak sentuh api neraka. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging anggota badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Posisi terserah kanan bawah tak. Yang ahli Ustaz tadi hidayah. Jadi gitu ya. Ternyata yang kita makan, yang kita minum, yang kita masukkan dalam tubuh kita itu nanti akan jadi darah, akan jadi daging. Kalau yang kita masukkan itu adalah hal-hal yang haram, yang bukan milik kita, kecil ini kok, kuaci ini kok, atau apa. Walaupun kita merasa tidak ada orang yang melihat, bos kita nggak tahu kita melakukan manipulasi, bos kita istrinya juga nggak tahu misalnya begitu. Tetapi Allah Maha tahu, Allah melihat. Bukankah setiap kita ini membawa 2 malaikat? Yang kanan namanya malaikat siapa ya? Raqib, tugasnya mencatat amal kebaikan. Atid, mencatat keburukan. Otomatis. Kenapa Allah Maha tahu pakai ngutus malaikat, pakai nyatat segala? Karena kita tuh suka dusta. Nanti di akhirat dibilang gini, enggak, nih baca catatan. Nanti ada surat Al-Isra itu. Cukuplah dirimu saat itu sebagai penghisapnya. Nanti catatan amal kita digantung. Dari mulai balik di kamar ngapain sendirian itu. Terus pas lagi nggak ada yang ngelihat, orang-orang diambil. Ini off the record, ada pabrik di arah Cibinong. Itu bikin permen. Namanya pabrik Mentos. Saya punya teman itu kebetulan
HP-nya jadul yang Samsung dulu model dulu. Pas ketinggalan di tempat duduk, pas balik lagi udah nggak ada. Itu hilang. Tetapi ternyata di dalam HP-nya itu ada neraka, ada siksa begini kan. Akhirnya dia cerita ke saya, setahun tuh HP hilang. Pas itu pagi-pagi ada anak bawa kue, bawa apa kok berat gitu, dan gitu dimasukin. Terus sorry John, aneh hilap katanya. Coba tat, hilap setahun Ustaz, syukur kembali gitu kan gitu. Jadi ada orang, tapi ada juga yang dipakai gantungan sambil gitu, itu digunting, diambil. Ada orang mengambil milik orang, rasanya kayaknya dia beruntung gitu ya. Padahal dia lagi memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya. Begitu juga kita yang sudah berumah tangga atau yang belum juga bujangan dan yang lain. Kalau kita memasukkan hal-hal yang haram yang bukan milik kita, maka itu tuh darah dan daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka yang layak. Udah diam-diam, nanti kita bagi-bagi deh. Sudah kumpul mulutnya pakai duit tuh. Kan gitu. Udahlah. Seharusnya kita betul-betul merasa diawasi malaikat, waskat, diawasi malaikat, bukan diawasi malah nekat, kan gitu ya. Sekarang sudah ada pengawas, diawasi bukan hanya malah nekat, malah sama-sama sepakat, dapat bagian tenang aja. Maka hadirlah, lahirlah korupsi berjamaah, kan gitu ya, bukan masalah rahasia umum. Udah tenang aja, pokoknya dapat uang ini deh, uang diem. Maukah kita seperti itu? Auzubillah. Sama dengan hadis berikutnya, cuman periwayatannya beda. Kalau tadi itu adalah riwayat Tirmizi, ini riwayat Tabrani. Siapa sebelahnya yang menyebut? Iya, enggak. Nah ini nih, Anak Anda sulit diatur. Jangan salahkan anak, mungkin ada nafkah dari kerjaan haram yang Anda belum. lanjut di bawah. Daging yang tumbuh dari suatu yang haram maka bapak lebih berat lagi. Iya, hadis riwayat Tabrani. Ini periwayatannya perawinya beda. Kalau tadi Tirmizi, ini Tabrani. Tabrani tapi berani banget ini kan. Ya. Jadi kalau ada anak nakal, terlalu nakal, nakalnya gak ketulungan, Pak Ustaz, periksa dasarnya anak, kan gitu. Sampai keluar kata-kata buruknya, memang anak setan, anak dia. Kalau anak itu jawab, saya anak setan, berarti bapak bapak berarti anak saya anak setan, tapi bapak kan gitu. Sekarang nggak begitu, anak nakal kita nyalain, periksa dulu gitu. Jangan-jangan anak kita itu nakalnya nggak ketulungan itu gara-gara dikasih uang haram, dagingnya, pikirannya kotor, kelakuannya bejat karena dari darah yang kotor itu. Hati-hati, periksa. Terus saya kan belum punya anak, saya enaknya boleh melakukan keharaman? Enggak. Akhirlah Victor, pemikirannya kotor. Apa saja yang dilihat yang kotor-kotor. Mulutnya kalau nggak ngomong itu, kalau nggak bahasa binatang dulu keluar gubuk pekan gitu ya. Udah anak sekarang tuh kalau ngomong tuh binatang keluar semua. Ya Allah, anak nakal, istri nggak nurut, suami selingkuh. Ini hati-hati nih. Hati. Tapi ternyata nggak cukup itu, nggak hanya anaknya, darah. Kalau kita masih nggak takut, daging kita dibakar api neraka. Di tempat kami jauh di sana itu ada seseorang, saya nggak sebutkan inisialnya juga, nggak sebutkan pekerjaannya, karena takut nanti ini dia dengar juga. Memang nanti kami akan share juga. Karena diajak mepet ke pinggir gitu. Ada seseorang yang ya dia bawa motor lah gitu, kerjaannya ngojek lah gitu. Tapi dia bisa bawa mobil. Dia ngomong ke saya, kalau saya bawa bos saya kan gitu, satu saat saya bawa ke hotel, bos saya itu ternyata dalam hotel itu esek-esek, tahu esek-esek ya, cinta lah kan gitu.
Saya dosa nggak? Kamu tahu nggak? Saat itu saya nggak tahu kan gitu. Pas dia cerita, wah memuaskan kan gitu. Berikutnya dia ajak ke situ lagi. Udah kerasa kan gitu. Ini terus gimana? Kan saya yang nganterin kan gitu. Iya, gara-gara kamu nganterin, maka terjadilah hal itu. Kan gitu. Al wasilatu ila haram, sesuatu yang mengantarkan keharaman haram juga. Atau ada orang misalnya kepalanya pusing banget. Terus datang, misalnya ini contoh saja. Ya tidak sebenarnya. Dia pengen cekek botol, pengen AO, atau pengen minum lah kan gitu. Terus saya nggak minum, saya tunjukkan tempatnya. Itu tuh toko yang jualan minuman keras, lurus, rumahnya warna kuning, misalnya gitu ya. Saya tunjukkan tuh ke sana. Atau dia pengen cari rumah mucikari, pengen esek-esek. Belok itu ada perempatan, belok kanan, rumah nomor 5, warna catnya warna ungu gitu ya. Dia ke sana. Akhirnya dia berzina. Saya yang nunjukin dapat dosanya enggak? Dapat. Jadi hati-hati itu. Hanya tuh doang. Hati-hati. Jalan keharaman tuh haram. Maka jangan jadi sponsor keburukan. Kalau tadi gitu. Saat kalau saya nggak nyupirin dia, saya makan apa? Ya makan nasi. Gitu. Hidup dari mana? Bos kamu itu tuh bukan penjamin rizki. Saya bilang gitu. Bahkan kita nih, saya bilang sama dia itu, kita itu bukan penjamin rizki. Bilang ke istri kita, istriku sayang, anak-anakku, bapakmu ini bukan penjamin rizki. Bapakmu ini pemakan rizki. Buktinya apa? Ada orang yang bapaknya meninggal, anaknya 5, punya istri 1, mati nggak anaknya? Kan enggak kan? Berarti kita penjamin rezeki apa bukan? Bukan, penjamin rezeki kita itu Allah. Nanti kalau masih tapi kan susah nih orang. Nah ternyata cara memukulnya itu kita ajak merenung dia. Jadi gini deh, tapi kan kamu nanti pulang bawa jerigen isinya bensin gitu ya, siramin tuh ke atas anak dan istri, bakar. Kok begitu amat? Itu masih kecil. Api dunia, api akhirat kamu kasih makan itu anakmu. Saya ngomong gini, dia ajak saya agak minggir karena pangkalan ojek, nggak minggir dikit. Jadi saya udah ngomong ya, kamu udah terlanjur nanya, saya ngomong kan gitu. Jadi tega nggak? Dia nggak tega. Itu kamu bakar daging dan darah dan daging anak kamu pakai api neraka itu yang dimasukin. Kalau nggak sadar juga, saya udah ngomong. Terserah kamu kan gitu. Kan gitu ya. Jadi ngomong gini sayang gitu. Jangan udah sayang banget, udah empat aja. Ngeri itu, pikul dosanya sampai akhirat. Salahnya dia nanya, saya harus jawab kan begitu ya. Ternyata ada orang yang nggak cukup begitu. Dibantu ya. Ini yang paling parah. Tertolaknya doa seorang hamba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makanan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Dagingnya umpan api neraka, anaknya nggak soleh, anak ngelawan, udah gitu doanya nggak dikabul. Allah itu baik, hanya nerima yang baik-baik. Ya Rob, kagak akan dikabul. Pimpinan kami pernah bercerita dulu gitu. Ada seseorang yang kayanya luar biasa, punya pabrik di mana-mana. Tapi beliau menyampaikan, bos ini dia rela usahanya hilang semuanya habis, asalkan apa? Istrinya nggak selingkuh, anaknya nggak narkoba. Itu harta dunia buat apa sih? Kita akan tinggalkan gitu. Kita akan bawa amal soleh atau amal salah. Maka pilihan kita adalah kita mau beriman atau kafir. Kita melakukan amal soleh apa amal salah. Pilihan kita mau surga apa neraka. Pilihan kita.
Kita mau jujur atau tidak jujur? Menurut kita tidak jujur, ngambil milik orang, ngambil barang yang kita diamanahkan pada kita. Ya itu tadi resikonya. Maka setiap hari ini kita lagi apa? Menitik. Mencatat, menitik nih kertas. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah akan lihat balasannya. Tetapi wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Siapa yang berbuat keburukan sekecil zarrah, sekecil kuman, bahkan yang lebih kecil itu, nanti akan dibalas. Tentu kita ingin melakukan amal soleh, bukan amal salah ya, berbuat kebaikan. Kita mau matinya mau masuk surga apa masuk neraka? Mau masuk surga. Tentu kita harus numpuk apa? Amal soleh apa amal salah? Soleh. Nah itu. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, tidak ada kata-kata kita tidak jujur. Tidak ada kata-kata kita tidak mengambil milik yang bukan milik kita. Tidak ada kata-kata kita apa kalau masuk kerja jam berapa? Jam 7, 10. Walaupun harusnya jam 7.10 sudah datang, sudah kumpul semua, sudah siap. Ternyata akad gitu ya. Kita buka surat Al-Maidah ayat 1. Aufu biuqud, penuhilah akad-akadmu. Kalau kita bohong sama bos kita datang 7.10, harusnya ternyata datang setengah 8, itu sudah melanggar akad, dosa. Datang terlambat, pulang duluan. Jangan sampai. Atau jangan sampai kita mulut kita keluar kata-kata kotor, dicatat. Ya gitu ya. Tangan kita mengambil yang bukan milik kita, catat. Ada malaikat yang mencatat. Maka dari itu, mari kita ke depan, kita perbaiki, nggak ada kata terlambat. Perusahaan ini, bos yang soleh dan istrinya yang soleha dan karyawannya diharapkan dengan ini kita semua menjadi orang yang soleh dan soleha. Kumpulnya kita di sini mengaji kandungan ilmu agama Allah. Mudah-mudahan seperti inilah kita dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat. Jangan sampai ada yang kenapa kok yang api yang lebih banyak ya? Karena maksiat itu walaupun bayar, cekek botol bayar, berzina bayar, kan gitu ya. Kokain bayar mahal, nyabu-nyabu bayar, sholat gratis, puasa itu bagi yang mampu, yang sudah nggak mampu bayar fidyah. Kalau kita kan nggak bayar itu, zakat bagi yang mampu, tapi banyak yang ogah, tapi maksiat banyak yang maksa. Ya kan begitu. Nauzubillah min zalik. Memang begitulah setan membungkus. Maka hati-hati dengan bisikan setan. Maka kami mengingatkan teman-teman, setiap hari kita punya potensi nih. Ya, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, kita punya potensi sama. Kata Allah, fa'alhamaha fujurraha wa taqwa. Kita punya sifat fujur, kita punya sifat takwa. Kita punya sifat fujur, membangkang, nggak mau ibadah, ngelawan, senang berzina, serang yang haram-haram, punya kita sifat. Atau takwa. Kita mau gunakan yang mana? Mulut kita bisa ngomong baik, bisa ngomong jorok. Mata kita bisa melihat yang baik, Quran dan yang, atau bisa melihat yang rusak. Itu pilihan kita. Dan itu akan menipu. Dan tempat kembali kita hanya 2 di akhirat. Kalau nggak surga, neraka. Jangan sampai mampir duluan. Mampir dulu. Senang nggak ada warteg, gitu. Lu nggak ada mampir. Syukur-syukur kita tidak hanya masuk surga. Kalau masuk surga mengkhawatirkan setiap umat Islam akan masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ada yang masuk surga itu karena ada dosanya. Ibarat ibu-ibu atau kita nyuci baju kotor itu apa langsung naik ke lemari? Enggak kan? Kita kucek dulu, kita buang air kotoran, jangan gitu. Kita rendam. Udah direndam langsung naik ke lemari? Enggak kan? Dikucek dulu, dibilas 2 kali bilas, nah gitu kan? Dijemur, habis dijemur baru disetrika, semprot, baru naik. Jangan sampai kayak gitu dulu, dikucek dulu, dibersihin dosanya, baru masuk surga. Syukur-syukur kita tidak hanya masuk surga, tapi dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka gak ada kata lain,
Setiap hari kita harus beramal soleh, bukan amal salah. Begitu ya. Sampai ketemu di temuan berikutnya. Ini foto kami bersama abang kami, almarhum Ustadz Hari Mukti. Beliau luar biasa. Beliau mantan rocker, tetapi setelah ngaji, setelah paham Islam, luar biasa. Maka mohon doanya juga, dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang di Cianjur yang sedang mendapatkan ujian. Mudah-mudahan ujian seperti orang naik mau sekolah diuji gitu, biar supaya apa? Naik kelas gitu ya, naik kesabaran. Syukur-syukur teman-teman kalau ada yang bisa bantu donasi atau apapun pakaian, maaf pakaian bekas ya, pakaian layak pakai, memang masih layak, bukan udah bolong, udah layak pakai, bukan pakaian bekas. Ada rezeki, setiap orang yang membantu saudaranya akan dimudahkan. Kita niatkan menjadikan doa dan sifat dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan paling mendasar proses keimanan kita kepada Allah. Maka dosa jangan ditambah ya, stop. Dan iman jangan dikurang. Gitu. Baik, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sudah kita mulai, berarti kita hadir sebelumnya, kita siap. Pokoknya jam 8 langsung. Mudah-mudahan seperti ini. Sekarang jam 9, 1 jam saja mudah-mudahan. Demikian ya, kurang lebihnya nanti bisa. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Namanya manusia, tempatnya salah dan lupa, dulu mungkin masih hilang banyak dosanya, kita istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni. Rasulullah yang dijamin surga tidak kurang 70 sampai 100 kali. Nah, kita nggak ada jaminan surga, cengir-cengir aja berbuat dosa ya. Kita istighfar. Dan kita tutup juga majelis ini dengan doa kepada majelis. Namanya manusia, majelisnya itu tidak luput dari salah dan lupa dosa. Maka dengan doa kepada majelis itu Allah ampuni kita semua. Kita tutup bersama dengan hamdalah, istighfar, dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan semangat bekerja, bukan malas. Baik, gitu ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Insya Allah materi nanti kami kirimkan lewat grup. Nah, silakan kalau mau ramah tamah atau yang mau ditanyakan ya silakan Kalau ada juga. yang mau tanyain silahkan. Santai, sersan. Iya, nggak apa-apa. Kalau terus mana? Iya. Satu. Ini sama siapa? Sama Bukan. Yang cepat. Silakan. Ambil.